Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Rianto. Saya di sini akan mempresentasikan ujian tengah semester saya di mata kuliah Cyber Security. Untuk yang pertama, saya ini mengambil studi kasus dengan judul Pencegahan dan Penanggulangan Ancaman Keamanan Data di PT Dana Sentosa Finansial. PT Dana Sentosa Finance ini atau DSF adalah perusahaan pembiayaan berbasis digital yang melayani lebih dari 1 juta nasabah di seluruh Indonesia. Dana Sentosa Finance sebagai perusahaan pembiayaan digital mengelola data sesensitif semua nasabah yang mencakup informasi pribadi dan transaksi keuangan. Keamanan data sangat penting untuk menjaga kepercayaan nasabah dan mencegah pelanggaran yang dapat merugikan perusahaan. Dalam operasionalnya, DSF ini mengelola data sensitif seperti informasi pribadi, catatan keuangan nasabah, ataupun nomor KTP, NPWP, hingga data rekening bank. Pada tahun 2024, perusahaan ini mengalami upaya peretasan atau cyber attacks yang hampir membobol database utama nasabah. Dana Sentosa Finance menghadapi risiko pelanggaran data akibat serangan cyber yang dapat mengeksploitasi kerentanan dalam sistem keamanan mereka. Jika tidak ditangani, data pribadi nasabah ini dapat dicuri dan akan berpotensi merusak reputasi perusahaan. Di sini apa sih cyber security ini? Yaitu keamanan cyber ini melindungi data pribadi, informasi sensitif, dan aset digital dari ancaman peretasan, pencurian, dan penyalahgunaan. Dalam konteks bisnis, ini mencakup data konsumen, rahasia dagang, serta dokumen internal perusahaan. Keamanan cyber bukan lagi sekedar kebutuhan teknis, melainkan fondasi utama dalam transformasi digital yang berkelanjutan dan aman, baik sektor publik maupun pada sektor swasta. Harus menganggapnya sebagai investasi strategis, bukan masalah beban biaya. Nah, untuk selanjutnya, untuk masalah utamanya, yang pertama yaitu sistem keamanan informasi yang belum sepenuhnya terenkripsi. Nah, yang kedua yaitu penggunaan perangkat lunak, kurangnya pelatihan keamanan cyber bagi karyawan yang belum diperbarui secara rutin, serta tidak adanya prosedur standar mengenai insiden cyber atau insiden response plan. Untuk berikutnya, apa sih strategi pencegahan dan penanggulangan? Yang pertama ini yaitu firewall tingkat lanjut dengan fitur intrusion detection and prevention system atau IDPS yang diterapkan. Kemudian dari segi karyawannya ini diberikan pelatihan tentang phishing atau malware serta cara mengenali upaya rekayasa sosial atau social engineering. Yang selanjutnya yaitu cara pencegahannya dengan cara database dipecah dalam segmentasi yang hanya bisa diakses oleh otorisasi tertentu atau bisa disebut dengan privilege atau base access gitu. Jadi orang-orang tertentu aja yang bisa mengakses data-data penting perusahaan gitu. Dan untuk yang terakhir yaitu strategi pencegahannya yaitu DSF melakukan audit menyeluruh terhadap sistem IT dan menyandikan atau enkripsi seluruh data pelanggan menggunakan protokol EIS atau 256 gitu. Nah, ini security measure.
yaitu DSF menyiapkan data DSF ini menyiapkan data pusat cadangan atau data center backup di lokasi berbeda. Jadi tidak hanya satu lokasi saja. Jadi DSF ini menyimpan di berbagai lokasi gitu. Jadi itu yang membuat untuk mengamankan data-data di dalam perusahaan DSF ini. Dan yang kedua adalah proses pemulihan data terus dirancang agar bisa berjalan maksimal dalam 24 jam pasca insiden. Terus DFS juga, yang terakhir DSF juga merancang kebijakan internal berdasarkan standar ISO atau EIC 2701. Yang oke, berikut adalah dampak jika tidak ditangani. Yang pertama yaitu yang dalam hal hukum dan regulasi, yaitu dikenakan sanksi oleh OJK dan Kominfo karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUD DPD nomor 27 tahun 2022. Yang kedua adalah kepercayaan konsumen, kehilangan kepercayaan nasabah akibat kebocoran data yang akan berakibat yaitu menurunkan jumlah pengguna aktif hingga 40%. Untuk selanjutnya itu kerugian finansial. Nah, biaya pemulihan ini atau denda hukum dan kompensasi nasabah dapat mencapai miliaran rupiah kalau sampai kebocoran data ini terjadi. Dan citra perusahaan ini, citra merek sebagai platform keuangan aman menjadi rusak dan berpengaruh terhadap keberlanjutan bisnis jangka panjang. Yang terakhir yaitu dari segi operasionalnya, potensi downtime atau gangguan layanan dapat menyebabkan kelumpuhan operasional, terutama layanan digital. Oke, berikut adalah personal tip dari saya. Nah, dengan kasus PT Dana Sentosa Finance ini menunjukkan bahwa keamanan data dan informasi di kisaran keuangan bukan sekedar aspek teknis atau melainkan bagian internal dari tata kelola perusahaan. Dengan pencegahan dan penanganan yang tepat, bukan hanya melindungi data, tetapi juga menjaga reputasi, berkelangsungan bisnis, dan serta kepercayaan dari masyarakat. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.